Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba-Mu berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengudapan, berikan kata-kata, dan lengkapi bungkus seluruh firman dan Injil-Mu dengan kuasa-Mu, karena kami cara tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, buat kami mengerti, dan buat kami tunduk. Siapapun yang belum percaya, tolong mereka percaya. Yang sudah percaya, tolong mereka ditumbuhkan dan dewasakan. Kami sadar dalam setiap penyampaian firman ataupun Injil, setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangan setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini bulan Maret ya, bukan Natal mestinya. Tapi kita juga tidak tahu bukan Natal apa ya, memang Natal. Siapa yang bilang Natal 25 Desember? Jelas Natal bukan 25 Desember. Bulannya kapan kita tidak tahu, tahunnya kapan kita juga tidak tahu, apalagi tanggalnya. Tapi ini kita membahas Natal bukan karena kita percaya bahwa Natal itu bulan Maret, tapi memang ini seri. Lukas 1 kita sudah selesai bahas. Kita sekarang masuk dalam Lukas 2. Dan ya kebetulan saja teksnya teks Natal. Mari kita baca Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya yakin saudara sudah tidak tahu berpuluh-puluh kali mendengar cerita ini, karena mungkin hampir setiap Natal ini dibacakan, kalau tidak Lukas 2, Matius 2 dan sebagainya. Saudara, tapi mungkin pembahasannya tidak banyak orang membahas model seperti ini. Pertama-tama saudara, saya akan membahas tentang sensus yang ada dalam ayat 1 yang diperintahkan oleh Kaisar ini. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas tentang sensus ini ya. Pertama, sensus ini diperintahkan oleh Kaisar Agustus, Kaisar Roma. Mereka bilang, kok Agustus jadi kaisar, Herodes bisa jadi raja? Kontradiksi katanya mereka. Loh, yang kontradiksi apanya? Kaisar itu seluruh wilayah kekaisaran Roma. Herodes jadi raja, itu ya bukan raja ya, tapi ya kayak kolean dia. Di bawahnya kaisar, hanya membawai wilayah Israel. Jadi tidak ada yang bertentangan apapun ya. Jadi ini yang memerintahkan kaisar seluruh Roma. Dan semua penafsir berpendapat bahwa sensus ini dilakukan untuk kepentingan pajak. Dia kan jajahi banyak tempat. Nah, tentu kepingin dapat pajak sebanyak-banyaknya, lalu adakan sensus dan sebagainya untuk kepentingan pajak. Saudara, bagi orang-orang Yahudi, termasuk Yusuf dan Maria, jelas tidak ada hal yang menyenangkan dari sensus ini. Kita disensus untuk kepentingan pajak, siapa yang senang? Ada? Berarti pajaknya naik dan sebagainya. Mesti tidak senang, saudara. Ya, tapi ada lebih lagi, saudara. Dengan adanya sensus ini, Yusuf dan Maria terpaksa pergi ke Bethlehem. Itu ayat 3-5. Sehingga akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Ayat 6 dan 7. Dan ini menggenapi nubuat Nabi Mikha.
Di dalam Mikha 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Ini dari perjanjian lama ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara, sesuatu yang luar biasa ya. Tanpa dia sadari sedikit pun, Kaisar kafir ini, Kaisar Agustus ini melakukan sesuatu, mengadakan sensus atau memerintahkan sensus yang akhirnya menyebabkan tergenapinya nubuat dari firman Tuhan. Saudara, Nabi Mikha itu hidup kira-kira 700 tahun sebelum Kristus, sejaman kira-kira dengan Nabi Yesaya. Dia sudah menubuatkan Mesias kalau lahir, dia lahir di Bethlehem. Nah saudara, Yusuf dan Maria pada saat itu bukan di Bethlehem, mereka ada di Nazaret. Seandainya tidak ada sensus itu, mereka tidak nganggur-nganggur pergi ke Bethlehem, maka Yesus lahir di Nazaret, nubuatnya jadi salah. Tapi sudah adanya sensus menyebabkan mereka itu terpaksa pergi ke Bethlehem, sehingga Yesus akhirnya lahir di Bethlehem, menggenapi nubuat Nabi Mikha. Saudara, kalau saudara tidak percaya bahwa kitab suci itu adalah firman Allah, pikirkan bagaimana Nabi Mikha yang menulis 700 tahun sebelum kelahiran Kristus bisa tahu bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Juga misalnya Yesaya, kira-kira sejaman 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, tahu, menulis dalam Yesaya 7:14, seorang perempuan muda, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Dari mana dia tahu Yesus bakal lahir dari seorang perawan, akan disebut Immanuel, God with us, Allah dengan kita, atau Allah bersama dengan kita. Saudara, semua ini jelas bukan hal-hal yang merupakan kebetulan. Saya orang Reform dan saya tidak percaya ada kebetulan apapun. Orang dunia sering bicara kebetulan ya. Kalau saya makan pisang, saya lemparkan kulitnya, tahu-tahu ada orang kepleset, buak jatuh, kebetulan. Kalau kita diam-diam jalan-jalan di toko atau di mana, tahu-tahu ketemu orang, kok ya kebetulan ketemu di sini. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Tidak ada apapun kebetulan. Segala sesuatu ditetapkan, diatur, dikuasai, diarahkan oleh Tuhan. Jadi apakah sensus ini kebetulan? Tidak ada kebetulan. Tuhan menguasai, mengarahkan kaisar kafir itu pada pikirannya untuk melaksanakan rencana dari Tuhan. Bandingkan dengan Amsal 21 ayat 1 ini ya, yang berbunyi demikian. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya saudara, ini berlaku bukan cuma raja dok ya. Raja, prajurit, kerucuan manapun, jongosnya, hambanya, budaknya, semua orang, hati pikirannya di dalam tangan Tuhan, diarahkan kemanapun yang dia inginkan. Dan pada saat itu dia arahkan untuk mengadakan sensus. Yusuf Maria terpaksa pergi Bethlehem, dan Yesus lahir di Bethlehem mengenapi nubuat Nabi Mikha. Itu sesuatu yang luar biasa, pekerjaan Tuhan ya. Hampir firman Tuhannya gagal. Hampir Yesus lahir bukan di Bethlehem, tapi di Nazaret. Membuat firman jadi gagal. Tapi cara firman Tuhan tidak mungkin gagal. Hampir gagal, bukan gagal. Tuhan kerja pada saat terakhir. Terpaksa Yusuf Maria pergi ke Bethlehem, Yesus lahir di sana, firman Tuhan tergenapi. Saudara, dalam kitab suci kita ada bukan main banyak nubuat. Mungkin mayoritas berhubungan dengan Kristus ya, berpuluh-puluh kalau tidak beratus-ratus. Bandingkan dengan kitab suci agama lain, saudara. Cari kitab suci agama manapun, kalau urusan pengajaran di sini ada, di sana ada. Urusan doktrin mungkin di sini ada, di sana ada. Tapi kalau urusan nubuat, saya tantang Alkitab agama manapun, kitab suci agama manapun, kitab suci agama mana yang penuh dengan nubuat seperti Alkitab kita. Kalau mereka ngajar, mereka dengan gampang ngajar. Siapa bisa membuktikan ajarannya salah?
harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Siapa bisa membuktikan itu salah dan punya Kristen yang benar? Tidak bisa buktikan. Kalau mereka mengajarkan doktrin juga sama. Misalnya mereka percaya Allah itu tunggal mutlak, tidak beranak, tidak diperanakan dan tidak memperanakan dan sebagainya. Siapa bisa membuktikan satu salah? Tapi saudara, kalau mereka berani menuliskan suatu nubuat, kasarnya suatu ramalan, pada waktu nubuat atau ramalan itu tidak tergenapi, terbukti hitam di atas putih kalau mereka salah. Jadi saudara, buat ajaran mereka berani, buat doktrin mereka berani, buat nubuat tidak ada. Kalaupun ada nubuat dalam kitab suci agama lain, itu nubuat murahan. Saya juga bisa bernubuat, saudara. Besok bakal hujan gitu ya. Lu musim hujan lah ketunggal ya, gampang aja. Nubuat model seperti itu. Atau saya berkata, dalam bulan ini kamu akan terima berkat Tuhan. Ya sudah jelas tergenap. Tidak mungkin masa 1 bulan dia dapat berkat belas. Tidak mungkin. Saya bilang, ibu Dorce dalam bulan ini ibu akan mengalami kesukaran besar. Mesti tergenapi. Mau 1 bulan dapat kesukaran belas. Saudara, nubuat yang kayak gitu itu nubuat murahan. Gampang seadanya, orang yang punya otak sedikit saja bisa membuat. Tapi saudara, kitab suci tidak berikan nubuat murahan. Mesias lahir di Bethlehem, lahir dari seorang perawan. Nubuat tidak masuk akal, tapi dilakukan 700 tahun sebelum Kristus, digenapi dalam kelahiran Kristus. Saudara, ini seharusnya membuat kita percaya pada Alkitab bahwa itu memang adalah firman Allah. Salah satu keunggulan yang luar biasa dari Alkitab kita dibandingkan kitab suci agama lain, banyaknya nubuat, tidak ada satu yang meleset, yang belum tergenapi ada. Misalnya kedatangan Kristus yang kedua, ya. Tapi yang tergenapi lalu meleset, tidak ada. Jadi saya nubuat seorang perawan akan mengandung, ternyata digenapinya, keliru, seorang janda. Tidak ada, saudara. Ya, lahirnya anak laki, keliru, lahir perempuan, tidak ada. Tidak pernah meleset sedikit pun. Semua terjadi dengan tepat. Saudara, Tuhan mengatur. Firman-Nya harus terjadi. Dia berikan nubuat, Dia atur itu harus terjadi. Nubuatnya lahir di Bethlehem, Yusuf dan Maria di Nazaret. Dia atur pikiran kaisar di tangan dia, arahkan, harus buat sensus. Mereka terpaksa ke Bethlehem dan Yesus lahir di sana, nubuatnya tergenapi. Ini sesuatu yang luar biasa. Hal yang kedua, saudara, William Barclay. Ini seorang penafsir yang kadang-kadang bagus, kadang-kadang ngawur. William Barclay ini kalau urusan tradisi, lalu kebiasaan zaman dulu, bahasa Yunani dan sebagainya, dia bagus sekali. Nah, dia mengatakan bahwa ada actual documents, dokumen asli, ya, dokumen sebenarnya dari setiap sensus yang dilakukan mulai tahun 20 Masehi sampai tahun 270 Masehi. Jadi dokumennya itu ada. Dia bilang asli ada 20 Masehi sampai 270 Masehi. Dan dari data-data ini terlihat bahwa sensus ini dilakukan setiap 14 tahun. Nah, mungkin ada tahun 20, nanti ada tahun 34, ada tahun 48, dan pokoknya setiap 14 tahun. Nah, sensus yang paling awal ada dokumennya, sensus itu dilakukan pada tahun 20 Masehi. Tapi saudara, ini tidak mungkin menunjuk pada sensus ini. 20 Masehi telat, saudara. Yesus pasti lahir jauh sebelumnya itu. Jadi ini pasti bukan sensus itu. Karena sensus itu diadakan setiap 14 tahun, maka sensus sebelumnya seharusnya, kalau memang 14 tahun itu benar terus berjalan 14 tahun, mesti yang 6 Masehi, ya. 20 Masehi kurangin 14, 6 Masehi. Tapi sensus yang ini pun masih ketelatan kalau dihubungkan dengan kelahiran Kristus. Masih kurang pagi, saudara, ya. Dan para penafsir menganggap sensus pada tahun 6 Masehi ini yang dimaksudkan dengan sensus yang ada di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-37. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya
tapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Saudara, itu ada sensus, dan menurut mereka ini sensus yang pada tahun 6 Masehi ini. Nah sekarang saudara, 6 Masehi masih kurang pagi. Kalau 6 Masehi dikurangi 14 tahun lagi, wah, didapatkan tahun 8 sebelum Masehi. Kalau tahun 8 sebelum Masehi ini kepagian. Kalau tahun 6 kesiangan. Tahun 8 Pak sebelum Masehi kepagian, untuk dihubungkan dengan sensus yang dilakukan oleh Kaisar Agustus ini. Saudara, jadi ini menimbulkan problem. Karena tahun 8 sebelum Masehi tidak cocok dengan tahun kelahiran Kristus. Sudah tadi saya katakan ya, kita tahun lahirnya Kristus itu tidak tahu saudara. Jangankan tanggalnya atau bulannya, tahunnya pun tidak tahu. Sebetulnya orang yang membuat tarikh Masehi, siapapun dia adanya, dia membuat sebetulnya tahun 1, tidak ada tahun 2 sebetulnya, tahun 1 sebagai tahun kelahiran Kristus. Tapi rupa-rupanya dia itu salah hitung. Bukan rupa-rupanya, saya yakin dia salah hitung. Tapi sudah, kalau salah kaprah, maka dia ke tahun 1. Tapi saudara, tidak seperti itu saudara. Sekarang saudara, tahun 8 tidak cocok. Karena apa? Misalnya Yesus itu lahir pada tahun 8 sebelum Masehi. Dia mulai pelayanan pada usia 22 ya. Pada usia 30 ya. Berarti pada tahun 22 Masehi dia memulai pelayanannya. Dan penyucian bait Allah itu terjadi pada tahun pertama pelayanan dia dalam Yohanes 2 ya. Yang dia bongkar bangker bait Allah yang pakai sebagai tempat berjualan. Berarti itu tahun 23 Masehi. Lalu dalam Yohanes 2 ayat 20 dikatakan bahwa bait Allah itu dibangun selama 46 tahun. Dan saudara, pada saat kata-kata itu diucapkan, pembangunan 46 tahun itu belum selesai ya. Dan ini menunjukkan kalau memang benar ya Yesus lahir minus 8 itu ya, maka itu berarti bait Allah mulai dibangun pada tahun 23 Masehi. 23 sebelum Masehi. Dan saudara, ini tidak cocok. Tidak cocok dengan sejarah. Karena dari sejarah diketahui bahwa pembangunan bait Allah itu dimulai pada tahun 19 sebelum Masehi, dan baru selesai secara total pada tahun 64 Masehi. Jadi kenapa? Ada something wrong di sini. Ada sesuatu yang salah di sini. Pemecahan problemnya saudara. Pertama, mungkin sensus di wilayah Herodes dimulai terlambat. Karena Herodes takut melakukannya, mengingat orang Yahudi itu alergi terhadap sensus. Gara-gara Daud pada zaman PL 2-24, 1-21 diadakan sensus membangkitkan amarah Tuhan. Bukan sensusnya yang salah sebetulnya, tapi motivasi Daud mengadakan sensus adalah untuk lihat berapa banyak orang di wilayah kekuasaanku. Kesombongan jadi motivasi, itu yang buat marah. Sensusnya bukan dosa saudara ya. Tapi saudara, bagaimanapun orang Israelnya bisa saja alergi terhadap sensus. Herodesnya tahu, maka dia tunda. Atau pemecahan yang kedua, mungkin pada satu periode yang bukan 14 tahun tapi kurang dari itu. Ingat ya, actual dokumen aslinya yang terawal tahun 20. Sebelum itu dokumen aslinya tidak ada. Jadi ini cuma main tebak-tebak saja. Tapi saudara, dari semua ini kita tahu ya, kita tidak tahu Yesus itu lahir kapan. 25 Desember itu sudah jelas adalah omong kosong. Kalau saudara baca Google, internet dan sebagainya, itu ada orang-orang yang mati-matian mempertahankan 25 Desember. Bagi saya itu cuma orang-orang tolol yang gak ngerti sejarah maupun kitab suci. Kita tidak tahu Yesus lahir kapan, tanggalnya, bulannya, tahunnya, kita tidak tahu. Orang cuma memperkirakan dia lahir pada tahun 4 sebelum Masehi, antara 4 dan 6 sebelum Masehi. Itu pun perkiraan ya, tapi pasti tidak ada yang pasti. Jadi saudara, Natal karena itu kalau di gereja kita tidak pernah ya Natalan 25 Desember. Saya ngajak itu. Saya tidak mau Natalan 25 Desember, karena itu akan menimbulkan kesan di luar bahwa kita percaya Natal memang 25 Desember.
Saya katakan tanggalnya tidak tahu, bulannya tidak tahu. Jadi mau Natalan bulan Maret juga tidak salah sebetulnya. Cuma kalau kita Natalan bulan Juni, jadi bisu ya orang sudah. Jadi aneh, gendek coba. Jadi yang sudah tradisi Desember ya Natalan adakanlah sekitar Desember. Mau Januari awal juga tidak masalah, mau Desember agak awal juga tidak masalah. Tapi kalau Juni kok ya nyeleneh banget gitu ya. Jadi tidak usah kita menyimpang terlalu jauh, tapi kita perlu tahu tradisi itu tidak benar. Natal bukan 25 Desember. Tahun 1 pun itu juga tidak benar. Seorang penafsir pernah mengatakan, saudara, setiap bulan dalam sepanjang tahun, Januari, Februari, terus sampai Desember, ada kelompok Kristen tertentu yang percaya Yesus lahir bulan itu. Jadi kelompok A percaya Januari, kelompok B percaya Februari, terus sampai Desember ada kelompok Kristen yang percaya Yesus lahir bulan itu. Jadi jelas kita tidak tahu, ya. Apa jadi masalah kalau kita tidak tahu? Saatnya tidak penting, saudara. Yang penting fakta bahwa Yesus sudah lahir, Juru Selamat sudah datang. Bukan hanya itu, dia hidup suci, dia mati di atas kayu salib menebus dosa kita, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Faktanya yang penting. Kapan? Di mana? Tak perlu tahu. Di Bethlehem, saudara. Kalau pergi ke sana, katanya, saya belum pernah ke sana, tempat kelahirannya Kristus, bangun gereja di sini Yesus lahir, dibujui Yahudi, saudara. Kalau tidak ada tempat-tempat itu, ya tidak ada objek wisata, mereka tidak dapat duit. Itu omong kosong. Lah, yang paling lucu, tempat Yesus mati, Golgota itu, ada 2 tempat. Jadi dia mati 2 kali gitu ya. Banyolan kan. Yang satu dipercaya oleh orang-orang Katolik, yang satu dipercaya oleh orang-orang Protestan. Ya, 2 tempatnya berbeda. Katolik bilang dia mati di sini, Protestan bilang dia mati di sana. Yang benar yang mana? Ya memang penafsir yang saya baca, penafsir Protestan, mereka pada umumnya lebih condong pada tempatnya Protestan, biarpun itu pun mereka bilang itu belum tentu. Ya saudara, tempatnya, saatnya kita kabur semua. Tapi yang penting faktanya, dia sudah datang menjadi Juru Selamat. Apakah saudara sudah percaya kepada dia? Terima dia sebagai Juru Selamat. Saudara, bukan tanpa alasan dia datang sebagai Juru Selamat. Kalau dia tidak datang, semua manusia dari Adam sampai kiamat, termasuk saudara dan saya, akan pergi ke neraka. Tapi karena dia sudah datang menjadi Juru Selamat, kalau kita percaya pada dia, dosa kita dihapuskan, dan kita pasti masuk surga. Bukan mungkin, bukan mudah-mudahan seperti orang lain lalu perlu didoakan. Tidak. Kalau saudara punya Juru Selamat, saudara masuk surga. Kalau saudara tidak punya Juru Selamat, saya jamin saudara akan pergi ke neraka sekali dan selama-lamanya. Saudara, saya lanjutkan sekarang poin kedua. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem di dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5. Saudara, pertama, sensus ini mengharuskan setiap orang untuk mendaftarkan diri di kotanya sendiri. Itu ada dalam ayat 3. Yusuf itu adalah keturunan Daud. Itu ada dalam Lukas 1 ayat 27. Ada lagi dalam Lukas 2 tadi ayat 4. Dan demikian juga dengan Maria, juga dari keturunan Daud, suku Yehuda. Itu ada dalam Lukas 1 ayat 32 dan Lukas 1 ayat 69. Yesus memang harus muncul atau lahir dari keturunan Daud. Ini dinubuatkan dalam banyak ayat, saudara, dalam Perjanjian Lama. Harus muncul dari keturunan Daud, juga dari suku Yehuda. Daud suku Yehuda, ya. Yesaya 11 ayat 1, Yeremia 23 ayat 5 dan 6, Matius 1 ayat 1 dan 6, Lukas 3:31, Roma 1 ayat 3, 2 Timotius 2 ayat 8. Lalu saudara, dalam 1 Samuel 20 ayat 6 dikatakan bahwa Bethlehem itu adalah kota Daud. Nah, 2 orang ini keturunan Daud. Jadi daftarnya harus pergi ke Bethlehem. Karena itu dalam ayat 4 dan ayat 5 yang tadi kita baca, mereka pergi ke Bethlehem. Saudara, ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang bagian ini, ya.
bahwa mereka harus terpaksa pergi ke Bethlehem. Saudara, pertama, jarak Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 80 sampai 90 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Jadi kalau 80 mil, maka 80 tambah 48 kira-kira 128 kilo. Kalau 90 mil, 90 tambah 54, 144. Ya, kira-kira antara 130 atau 40 kilo. Ya, kira-kira saja. Saudara, bagi kita 130 atau 40 kilo itu sama sekali tidak jauh ya. Malang 90, Batu masih kurang lagi, atau mungkin sampai di Ngantang barangkali, atau Pujon ya. Atau 30 atau 40 kilo gituan dari Surabaya ya. Jadi itu bukan jarak jauh bagi kita. Ingat, sudah ada mobil, ada sepeda motor, apalagi ada kapal terbang. Jangankan 140 kilo, 1400 kilo juga bisa cepat kok. Tapi saudara, ini zaman kuno saudara. Sepeda saja tidak ada, beca juga tidak ada. Mereka paling banter naik kuda, naik unta, naik bagal, keledai. Itu yang paling bagus. Jadi bagi Yesus dan Maria, ini jelas merupakan penderitaan, khususnya untuk Maria yang sudah hamil tua. Puji Tuhan, saya tidak pernah hamil ya, dan tidak bakal pernah hamil. Tidak bisa bayangkan saudara, perut tambah gede. Waktu saya tempoh hari gemuk itu berat saya 10 atau 11 atau 12 kilo lebih dari sekarang. Itu pun rasanya saya nyancang tali sepatu, bingung saudara. Mau olahraga, sepatu ini tidak pakai tali ya, tapi kalau olahraga pakai. Mau nyancang bingung, mau pakai kaos kaki itu susah, saya setengah mati. Saya sampai tanya Isra, karena dia lebih gemuk dari saya ya. Dia lebih pendek. Saya kira lebih dari, paling sedikit beda 10 cm lebih pendek. Tapi beratnya lebih berat dari saya. Beratnya sekitar 95 atau berapa. Waktu itu saya 92. Kamu nek nyancang, nek pakai kaos kakinya apa? Aku pakai kaos kaki, perut gue anjir. Oh, aku tidur di ranjang, kakinya naik ke atas. Aku tuh dan dia juga kesulitan saudara mau bungkuk, mungkin tidak bisa ganjal perutnya, tidur naik kakinya di atas. Saya pikir lah, padahal saat gede-gedenya perutnya Isra jelas jauh kalah gede dengan perutnya perempuan yang mengandung tua 9 bulan. Saudara, ini penderitaan bagi perempuannya. Hanya untuk jalan naik turun tangga itu penderitaan. Bagaimana mereka menempuh 140 km naik kuda atau keledai, atau bahkan mungkin jalan kaki karena mereka melarat. Saya tidak ngerti mereka naik apa, tidak diceritakan. Tapi saudara, mereka berserah, tunduk pada kehendak Tuhan. Tetapi yang mereka dapatkan saudara, bukan jalan yang mulus, tapi jalan yang penuh penderitaan. Waktu malaikat datang pada Yusuf, Yusuf sedang mikir, tak cerai, ini orang berzina, kok bisa aku tidak pernah udah dia, kok bisa tahu-tahu bawa tambur. Tapi malaikat datang lalu mimpi, kawin dia, anaknya dari Roh Kudus, harus dinamakan Yesus. Maria sendiri datang malaikat, kamu akan melahirkan gini-gini. Gimana aku belum kawin? Roh Kudus akan turun ke atasmu dan sebagainya. Dia berkata, oke, jadilah kehendakmu. Jadi saudara, mereka tunduk, mereka berserah. Tuhan mau dia dipakai melahirkan Mesias, belum kawin, harus tunangan, sudah mengandung. Tunduk yang luar biasa saudara, berserah yang luar biasa. Tapi ini yang mereka dapatkan. Bukannya lo dapat, wah dapat duit banyak, dapat kesenangan banyak, dapat jalan yang penuh penderitaan. Sekarang harus menempuh 140 km. Saudara, kalau saudara beriman dan taat pada Tuhan, jangan terlalu heran kalau jalan saudara justru menjadi sukar. Ajaran populer di luaran, khususnya gereja-gereja karismatik dan Pentakosta, itu kebanyakan ya bertentangan dengan apa yang saya ajarkan. Mereka bilang
Kalau kita beriman pada Kristus, kalau kita taat pada Kristus, jalannya mulus, duit akan banyak masuk, pekerjaan lancar, semua lancar, dan sebagainya, semua problem beres. Saudara, itu bagi saya adalah omong kosongnya orang yang tidak pernah beriman dan mentaati Tuhan. Karena kalau mereka beriman dan mentaati Tuhan, mereka akan tahu dari pengalaman mereka bahwa tidak begitu kasusnya. Makin kita beriman dan makin kita tak tunduk pada kehendak Tuhan, yang kita akan dapati bukan jalan yang mulus, tapi justru jalan yang sukar. Saudara, memang memungkinkan karena kita dosa lalu jalan jadi sukar sebagai ajaran Tuhan, itu memungkinkan. Tapi juga memungkinkan karena kita taat, setan nyerang dan Tuhannya izinkan. Tuhan izinkan setan nyerang, kenapa? Dia bisa cegah kalau dia mau. Nah, kalau dia tidak pernah biarkan setan menyerang, kita sepertinya petinju yang tidak pernah dikasih sparring partner. Saya dulu latihan tinju, jadi saya tahu saudara, tinju tanpa sparring partner itu lelucon bagi saya, konyol banget. Pernah itu karateka mau diadu sama petinju saudara. Karatekanya latihan di Atlas Fitness Center dan saya ada di sana. Mereka tahu saya bekas petinju, lalu mereka bantu latih. Saya lihat mereka latihan. Ini tidak pernah sparring, gak pernah. Bagus. Saya sudah ramalkan pasti KUKB. Jadi kalau saya baca buku silat ya, pernah baca buku silat, orang menemukan buku, lalu wah bersembunyi di gunung mana sendirian, belajar buku silat tuh, tahu-tahu balik, wah ilmu silatnya jadi hebat. Bagi saya konyol sekali saudara. Dulu saya waktu latihan tinju saudara, kalau saya sudah dekat ujian, kurang sebulan buang latihan tinjunya. Gak latihan 1 bulan, 1 bulan setengah, belajar mati-matian untuk ujian. Begitu ujiannya selesai, balik lagi ke camp tinju. Saya gak berani sparring sama yang seimbang, saudara, bisa penjut kabeh saya. Karena kalau kita sparring terus ya, katakanlah seminggu sparring 3 kali atau sedikitnya 2 kali ya, mata itu awas terhadap pukulannya lawannya. Sehingga pukulan datang kita lihat, pukulan datang kita lihat, atau tangkis atau apapun itu bisa. Tapi kalau tidak pernah sparring sebulan saja saudara, pukul diam, gak kelihatan semua, pukulan datang gak kelihatan semua. Jadi nah sparring besek sing pantar cilaka saudara, benjut kabeh. Saya nyari kerucuk-kerucuk ayam temen aku, dia ngantem saya, kalaupun kenakan pukulannya kerucuk-kerucuk gak banter saudara. Nah kalau saya sudah sparring dengan kerucuk-kerucuk berapa kali latihan, 2-3 kali latihan, mata saya sudah kembali awas, baru saya berani sparring dengan yang sak pantaran. Nah jadi saudara, orang butuh sparring partner. Kalau enggak, jangan berharap bisa maju. Mengapa karateka itu waktu diadu lawan petinju kalah semua? Orang pikir loh karateka boleh nendang, tinju gak becus nendang, mestinya menang karateka. Diadu saudara, 10 lawan, pertama 5 lawan 5, semua KO ronde 1. Lalu 10 lawan 10, skornya 9-1 untuk petinju. Tapi yang satu pun tidak sah, karena karatekanya petinju juga. Jadi kalau betul-betul karateka murni, petinju murni diadu, sama-sama aktif, 99% kemungkinannya karatekanya kamu saudara. Karena karateka jarang sparring. Coba cara latihan karate, berapa kali sebulan sparring? Sebulan sekali saronde. Petinju tiap datang harus sparring. Saya baru masuk camp hari pertama sparring, tapi kan diajari kayak enggak langsung sparring. Untungnya kok podo-podo ada orang barunya, dari sparring podo-podo barunya, dia yang kena lalu berhenti, dia tidak ikut lagi, saya terus. Kalau tidak ada baru, saya sparring dengan sudah lama. Jadi itu kayak testing keberanian juga, datang diajar benjut dulu. Jadi saudara, sparring itu sangat penting. Kalau tidak bisa maju. Dan dunia rohani sama. Kalau Tuhan biarkan kita tidak pernah diserang setan, kita seperti petinju atau sparring. Wah, mukul sancak kelihatan hebat, bakat
barang diadu, kelihatan gobloknya saudara. Tak bisa apa-apa saudara. Jadi saudara, jangan heran, saya beriman, saya taat, justru jalan saudara jadi sukar. Jangan jadi takut, jangan kecewa, dan jangan lalu meninggalkan jalan itu. Karena jalan yang sempit itu yang menuju pada kehidupan. Mari kita lihat ayat ini. Matius 7, 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan lebar itu enak, lancar, kaya, dan sebagainya. Ya, jalan yang sempit itu jalan yang menuju kehidupan, penuh kesukaran. Saudara, ikut Tuhan penuh kesukaran. Tidak harus miskin. Abraham bisa kaya, Ayub bisa kaya, tapi miskin jelas bisa juga. Dan kalau pun saudara miskin, saudara kaya, problem dalam hal lain pasti ada, tidak bisa tidak. Apakah itu penyakit, problem keluarga, problem pekerjaan, problem apa, tidak tahu saya. Tapi saudara, makin ikut Tuhan, problem dalam dunia ini makin banyak, karena setan menyerang. Tapi cuma tinggal pilih saudara, mau enak sekarang, nanti menderita, atau menderita sekarang, enak nanti. Tujuan kita ini kehidupan setelah kematian. Kalau sekarang sudah percaya Kristus, ikut dia dengan sungguh-sungguh, saya menderita, sekarang sorot saudara. Tapi begitu saudara mati, saya masuk surga, dan itu yang enak. Tapi kalau sekarang tidak mau ikut Tuhan, mungkin hidup ini relatif enak, bisa kerja bulat, dapat duit banyak, dan sebagainya, bisa menikmati kenikmatan dosa dan macam-macam. Tapi begitu saudara mati, saudara masuk neraka. Milih yang mana saudara? Jangan mundur karena jalan yang sukar. Harus saya akui bahwa saya sendiri seringkali kayak kecewa ya, kalau kadang-kadang menghadapi problem yang luar biasa. Bahkan pada waktu kena flu baru-baru ini ya, sempat ada 2-3 hari saya frustrasi dan depresi banget. Tapi waktu mempersiapkan khotbah ini sendiri bicara kepada saya pada waktu saya mempersiapkan. Ikut Tuhan memang jalannya tidak enak sekarang, tapi nanti yang menunggu kita kemuliaan kekal di surga, jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami di sini. Sekarang sudah poin kedua, poin B. Mereka dalam arti Yesus dan Maria taat kepada pemerintah. Saudara, pertama ya, pengadaan sensus itu tidak bertentangan firman Tuhan. Saya sudah katakan tadi ya, sensusnya tidak salah. Daud dihukum itu karena kesombongannya, ya, bukan karena sensusnya. Kalau kita membaca bilangan 1 ayat 1 dan terusnya, bilangan 26 ayat 1 dan terusnya, Tuhan memerintahkan sensus waktu Israel masih dalam perjalanan. Berulang kali, lebih dari sekali, Tuhan menyuruh mengadakan perhitungan, mengadakan sensus. Jadi sensus itu tidak salah. Tapi kalau sensus itu demi kesombongan seperti yang dilakukan Daud dalam 2 Samuel 24 dan 1 Tawaris 21, maka itu adalah dosa. Kalau gereja kita berkembang jadi besar, misalnya ya, besar sampai jemaatnya ratusan atau ribuan, lalu saya perintahkan, hitung jemaatnya, catat semua namanya. Salah atau tidak? Ya, lihat-lihat saya memerintahkan itu motivasinya apa saudara? Kalau demi ketertiban, keteraturan, supaya bisa besuk atau apapun dan sebagainya, tidak ada yang salah menghitung seperti itu. Tapi kalau motivasi saya, tak lihat jemaatku berapa banyak, berapa kesuksesanku, berapa keberhasilanku, ini motivasinya kesombongan, maka perhitungan seperti itu menjadi dosa. Jadi suatu tindakan yang sama, motivasinya berbeda, itu sangat-sangat memungkinkan yang satu itu baik, yang satu itu dosa. Saudara, dalam melakukan apapun,
Pikirkan apa motivasi saudara. Tak usah jauh-jauh. Saudara sekarang pergi ke gereja, saudara sekarang berbakti. Tadi berangkat motivasinya apa? Memang mau menyembah Tuhan, memang mau berbakti pada Tuhan, memang mau belajar firman Tuhan, atau motivasi-motivasi yang lain yang tidak bisa ditanggung daripada nganggur, nyari konco, dan sebagainya. Oh, banyak yang motivasi kacau balau, tidak karu-karuan. Kalau saudara motivasinya tidak karu-karuan, berbakti pun itu dosa, berdoa pun bisa dosa, memberikan persembahan, oh luar biasa. Banyak sekarang yang kurang aja tuh pendeta-pendetanya biasanya ya. Saudara beli 10 rupiah, Tuhan balas 100 rupiah. Saudara beli 1 juta, Tuhan balas 10 juta. Orang balapan ngasih dengan jiwa dagang. Pendetanya kurang ajar, tapi jemaatnya yang mau ngasih dengan jiwa dagang itu juga kurang ajar. Oh, doa ya saudara. Saya bilang di sini jangan kasih kalau saudara motivasinya tidak karu-karuan. Kalau memang mau memberi, beri, karena hati yang mencintai Tuhan dan ingin persembahan itu memuliakan Tuhan, beri, dan Tuhan akan terima yang seperti itu. Tapi kalau motivasinya tidak karu-karuan dalam memberi persembahan, saudara berbuat dosa. Saudara menolong orang, kalau ada pamrih menolong orang, itu jadi dosa. Saudara selalu perhatikan apa motivasi saudara di dalam melakukan sesuatu. Tapi ingat ya, motivasi yang buruk membuat perbuatan yang luarnya baik jadi dosa. Tapi tidak bisa dibalik ya. Motivasiku baik, perbuatan luarnya buruk, perbuatan luar buruk jadi baik karena motivasi baik. Tidak bisa. Selalu saya buat contoh Robin Hood ya. Dia ngerampok itu dosa. Motivasinya baik untuk nolong orang, jadi dia baik? Tidak. Kenapa dia jadikan pahlawan? Tolol sekali. Robin Hood perampok, dia tetap perampok. Pencuri, dia tetap pencuri, hanya berdosa. Tidak peduli duitnya dibuat apa. Kristen itu bukan cuma tindakannya masih benar, motivasinya masih benar. Hanya salah satu yang benar, akhir buang. Karena poin kedua, karena sensus itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sekalipun sensus itu menyukarkan hidup mereka, Yusuf dan Maria tetap tunduk. Saudara, kita memang harus tunduk pada pemerintah ya. Selama pemerintah tidak menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau pemerintah menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan firman, kita bukan cuma boleh, kita harus tidak tunduk. Tapi kalau dia tidak bertentangan, tidak peduli perintah itu tidak menyenangkan, harus dilakukan. Kita wajib tunduk pada pemerintah. Ayatnya ini dari mana kok bisa hilang, saya tidak ngerti. Mestinya ada ayatnya. Roma 13 ayat 1-7, Kisah 5 ayat 1 sampai Kisah 5 ayat 29. Ya, jadi saudara mau tunduk pada peraturan pemerintah yang menyukarkan hidup saudara, tapi tidak bertentangan firman Tuhan? Mau atau tidak? Saya tetap akan memberitakan Injil, tidak peduli orangnya punya agama apa. Bagaimana kalau dituntut di pengadilan? Ya sudah, itu pikul salib. Kita memang mesti cerdik, usahakan supaya tidak terlalu mentoroi, tapi tetap lakukan. Kalau saya tanya dulu orangnya, agamamu apa? Agamamu ngajar apa? Oh, kamu ngajar gitu. Nek agamaku gini. Lalu saya nginjil. Nek saya disalahkan, lu kamu nginjili aku. Lu kamu juga nginjili aku kok. Biar saya tanya, peduli amat. Jadi saudara, kalau peraturan itu bertentangan firman, firman menyuruh kita nginjil semua orang, dan peraturan pemerintah melarang, peduli dengan peraturan pemerintah, kita harus lebih tunduk pada Allah daripada kepada manusia. Kisah Rasul 5 ayat yang ke-29. Sekarang poin sih saudara, Lukas 2 ini pasti terjadi setelah Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25.
Matius 1:18-25 itu yang Yusuf bermimpi lalu disuruh menikahi Maria dan sebagainya. Lukas 2 ini pasti terjadi setelahnya. Jadi Maria sudah menjadi istrinya Yusuf. Tapi saudara, mengapa dalam ayat 5 Maria tetap disebut sebagai tunangan Yusuf? Rupanya saudara, karena sekalipun mereka sudah menjadi suami istri, mereka tidak melakukan hubungan seks. Memang dalam Matius 1:24-25 dikatakan ya, bangun dari tidur, Yusuf ambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak berhubungan dengan dia sampai anak itu lahir. Saudara, orang Katolik mengatakan Maria itu perawan yang abadi. Bahkan Calvin, bapak gereja kita, setuju dengan pandangan itu. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pandangan yang sudah mendarah daging dalam dunia Katolik. Tapi saudara, saya tidak percaya ada ayat manapun mendukung hal itu. Maria perawan pada saat dia mengandung dan melahirkan Yesus. Tapi setelah itu adalah omong kosong kalau dia tetap perawan. Karena ayatnya mengatakan mereka tidak melakukan hubungan seks, hubungan suami istri sampai anak itu lahir. Kalau saya katakan kita kebaktian sampai jam 7:30, berarti setelah 7:30 kita masih kebaktian? Tentu tidak. Kalau mereka tidak berhubungan seks sampai anak itu lahir, berarti setelah anak itu lahir mereka berhubungan seks seperti pasangan-pasangan lain pada umumnya. Jadi saudara, kita percaya keperawanan Maria hanya sampai dia mengandung Yesus dan melahirkan Yesus. Setelah itu perawanannya tidak dibutuhkan, saudara. Kalau waktu dia mengandung Yesus tidak perawan, orang akan curiga ini anaknya sopoi. Katanya anak Allah, bukan anak haram. Karena itu dia harus perawan sampai Yesus lahir, menunjukkan tidak ada lagi ikut campur. Roh Kudus akan mujizat pada sel telur Maria sehingga langsung menjadi janin tanpa ada ikut campur laki-laki, sperma atau apapun, tidak ada. Dan itu menyebabkan yang lahir bisa lahir sebagai manusia yang suci, Allah dan manusia dalam satu pribadi. Jadi saudara, ingat, kita tidak percaya Maria perawan abadi. Perawan pada saat melahirkan Kristus, ya. Setelah itu, tidak. Kalau saudara, poin kedua, mengapa Maria ikut pergi ke Bethlehem? Saudara, ada beberapa kemungkinan jawaban, saudara. Pertama, saudara, kebanyakan penafsir menganggap atau mengatakan bahwa sebetulnya hanya laki-laki saja yang harus pergi untuk mendaftar. Perempuan tidak usah. Jadi dalam hal ini cuma Yusuf tok yang perlu, Maria tidak perlu. Tapi ada juga penafsir yang beranggapan tidak, bukan laki tok, perempuan juga harus, karena itu Maria harus ikut. Yang ini memang pro kontra. Kedua saudara, poin B, Maria sebetulnya tidak harus ikut. Tapi saat itu ada banyak gosip beredar tentang Maria yang ini baru kawin, kok tahu-tahu sudah belendung, ini dari mana nih? Saudara, hal seperti itu tidak bisa tidak menimbulkan gosip ya. Dan Yusuf tidak tega membiarkan Maria di Nazaret. Pasti akan gosipnya nak karu-karuan, lalu membawa dia pergi juga ikut ke Bethlehem. Ini mengajar kita bahwa saudara, dalam menghadapi problem harus ada satu kesatuan ya. Apakah ini suami istri, apakah kita sebagai satu gereja, kesatuan dan saling mendukung. Ini sesuatu yang penting. Poin C saudara, Yusuf ingin ada bersama Maria pada saat Yesus lahir. Itu sebabnya dia ajak. Ya, ini alasan ketiga saudara. Ingat bahwa Yusuf juga adalah orang Yahudi. Dan sebagai orang Yahudi, seperti semua Yahudi saudara, mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias. Nah sekarang sudah dikatakan Mesiasnya lahir dari tunanganmu. Masa dia tidak kepingin lihat anak itu lahir? Dia pasti kepingin. Jadi karena itu dia bawa. Ini ketiga. Keempat sudah poin D, mereka tahu tentang nubuat dalam Mika 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Dan karena itu mereka sengaja pergi ke Bethlehem supaya nubuat itu tergenapi. Tapi saudara, Calvin menolak kemungkinan ini dengan alasan kepergian mereka ke Bethlehem disebutkan alasannya secara eksplisit dalam ayat 5.
Alasannya supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Karena itu Calvin berpendapat, saudara, mereka pergi ke Bethlehem bukan dengan tujuan supaya Kristus lahir di sana, tetapi karena tangan Allah, pengaturan Allah, providence of God, membimbing mereka seperti orang buta tanpa mereka sadari ke tempat di mana Kristus harus dilahirkan sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Saudara Jameson, Fawcett, dan Brown mengatakan demikian. Sampai saat ini Maria hidup di tempat yang salah untuk kelahiran Mesias. Kalau ia tinggal lebih lama sedikit saja di Nazaret, maka nubuat tentang kelahirannya di Bethlehem akan gagal. Tapi tanpa rencana atau tujuan dari dirinya, apalagi dari Kaisar Agustus, untuk menggenapi nubuat itu, ia dibawa dari Nazaret ke Bethlehem. Dan pada saat yang kritis itu, masanya untuk melahirkan tiba. Sekarang saya tambahkan kata-kata Calvin. Dia berkata demikian. Demikianlah kita melihat bahwa pelayan-pelayan yang kudus dari Allah, sekalipun mereka menyimpang dari rencana mereka, mereka punya rencana ke sana, nyimpang, bubar semua rencananya, ya, tidak sadar kemana mereka pergi, tetap ada jalan yang benar, karena Allah mengarahkan atau memimpin langkah-langkah mereka. Saya perhatikan kata-kata Calvin ini, ya. Menurut saya kata-kata ini luar biasa penting. Saya baca ulang, ya. Demikianlah kita melihat bahwa pelayan-pelayan yang kudus dari Allah, sekalipun mereka menyimpang dari rencana mereka, tidak sadar kemana mereka pergi. Tak ngerti aku ini gimana sama Tuhan, tak tahu. Tapi mereka tetap ada jalan yang benar, karena Allah mengarahkan atau memimpin langkah-langkah mereka. Saudara, kata-kata ini penting kalau saudara menghadapi bencana, ya. Dan rencana saudara yang saudara anggap bagus, bubar kabeh. Apakah Pak Rizal ini punya rencana untuk bangkrut, lalu sampai harus tidur di gereja? Tidak ada, ya. Dia pasti punya rencana, bisnis begini bakal berhasil dan sebagainya. Tuhan buyarkan semua. Apakah saya punya rencana untuk punya rumah tangga yang berantakan, lalu untuk punya problem kesehatan yang tidak karu-karuan begini, sedikit pun tidak terbayangkan saya bakal punya kesehatan seperti begini. Dulunya petinju, saya latihan olahraga itu pagi sore, pagi 2 jam, sore 2 jam. Sehatnya namun bisa penyakit dan seperti begini. Tidak ada rencana apapun, bubar semua rencana saya. Saya tidak tahu saudara masing-masing punya rencana apa. Saudara pasti juga pernah punya rencana, dan saudara bagus, buyar semua, dan saudara gelucur, tak tahu pergi kemana. Tuhan ini maunya apa, saya dibawa kemana? Pada saat seperti itu, jangan khawatir, rencana saudara bisa bubar, rencana dia tidak bisa bubar. Dan kalau saudara adalah anaknya dia tidak mungkin punya rencana yang buruk untuk saudara. Jadi saudara tidak peduli, saudara tidak tahu saudara pergi kemana, dan rencana saudara buyar semua. Tetap percaya, dia pimpin di jalan yang benar dan akan mengarah pada kebahagiaan. Kalau tidak di dunia ini, di dunia yang akan datang. Saudara, Yusuf dan Maria yang mengandung, masa tidak punya rencana kayak orang goblok? Tidak mungkin, saudara. Sudah pasti mereka punya rencana. Saat miskin-miskinnya mereka pasti sudah mempersiapkan dan merencanakan banyak hal untuk anak yang bakal dilahirkan oleh Maria. Mungkin siapkan uangnya, siapkan kamarnya, tempat tidurnya. Kenapa nih? Bisa ada yang mati? Nggak ada. Saya biarkan, saya kira tetap bisa, ya.
Jadi saudara, pasti mereka punya rencana. Kamar, tempat tidurnya, tak tahu apa lagi. Tapi saudara, perintah untuk melakukan sensus itu kelihatannya membuyarkan semua persiapan dan rencana mereka. Tapi toh semua ini ada dalam pimpinan Tuhan. Saudara, pasti saudara pernah mengalami apa yang dalam bahasa Inggris disebut everything goes wrong. Segala sesuatu berjalan salah. Rencana saudara bubar semua. Rencana jasmani, rencana rohani, semua bubar. Tapi saudara, asal saudara betul-betul anak Tuhan, percayalah, tetap ada dalam pimpinan atau rencana Tuhan. Dan semua akan mengarah untuk kebaikan bagi saudara. Saudara, ini tidak berarti kita boleh sembarangan saja pilih jalannya. Toh, nyasar pun Tuhan pimpin. Tidak. Kita pakai akal sehat kita pakai Alkitab, dan kita buat rencana. Tapi saudara, kalau rencana yang sudah kita buat sebagus mungkin dan sesuai mungkin dengan Alkitab, kalau itu bubar dan kita lalu jalan tanpa kita tahu pergi kemana, tetaplah percaya saudara berjalan di jalan Tuhan dan Dia mengarahkan pada kebaikan saudara. Sekarang sudah kita masuk pada poin yang ketiga, kelahiran Yesus dalam ayat 6 dan ayat ke-7. Kalau ini dibuka gimana? Ya. Ayat 6 dan ayat 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, pertama-tama saya ingin komentari tentang kata-kata dalam ayat 7a, anaknya yang sulung. Saudara, seorang penafsir menganggap Yusuf dan Maria tidak punya anak lain selain Yesus. Ini dalam kalangan Protestan pun ada ya. Dengan alasan istilah anak sulung bisa diartikan anak tunggal. Misalnya dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Ini anak yang sulung jelas menyembah Yesus, dan Yesus juga adalah anak tunggal Allah, ya kan begitu ya. Jadi anak sulung bisa diartikan anak tunggal. Ini penafsir ini mengatakan demikian. Saudara, saya kembali pada Roma Katolik yang bukan cuma mengakui bahwa Maria adalah perawan pada waktu mengandung dan melahirkan Yesus, tapi juga keperawan Maria bersifat abadi. Dengan kata lain, setelah kelahiran Yesus pun, Yusuf biarpun sudah menikahi Maria, tetap tidak pernah berhubungan seks dengan Maria sampai mati. Jadi dia Maria perawan abadi. Salah seorang penafsir reform, dia bukan Katolik ya, dia bahkan anti Katolik, dia cuma memberikan pandangan Katolik. Dia namanya Loren Bedner. Dia berkata demikian, kata seorang penulis Roma Katolik tentang perawan Maria tidak bisa dibayangkan dengan sopan bahwa tempat yang paling kudus atau suci, yang sekali pernah dikuduskan menjadi suatu wadah dari Allah, lalu setelah itu dinajiskan atau dinodai dan dicemarkan oleh penggunaan manusia. Ini kata-kata Katolik yang dikutip oleh Loren Bedner. Perhatikan ya, tidak ada ayat Alkitabnya ya, cuma bilang tidak bisa dibayangkan ya. Saudara, saya berikan tanggapannya. Pertama, poin A, kata-kata orang Katolik ini yang dikutip oleh Loren Bedner ini tidak ada dasar Alkitab sama sekali, dan menunjukkan jelas bahwa orang yang mengatakan kata-kata itu menganggap bahwa hubungan seks, bahkan yang dilakukan di dalam pernikahan pun, merupakan sesuatu yang bersifat dosa, tidak sopan. Dan perhatikan kata mencemarkan, menajiskan, dan menodai, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini memang merupakan teologi Roma Katolik ya.
teologi Roma Katolik itu mengatakan bahwa adalah lebih suci untuk hidup selibat, tidak menikah, membujang terus, daripada hidup menikah. Dan karena itu pastor, suster, paus dan sebagainya mereka larang untuk menikah. Lucunya, paus yang mereka anggap sebagai paus pertama itu adalah Petrus. Dan Alkitab bicara tentang ibu mertua Petrus, berarti Petrus pasti kawin, tak bisa tidak, itu mutlak. Lalu mengapa kalau paus pertama boleh kawin, paus selanjutnya tidak boleh, pastor-pastornya tidak boleh? Pastor itu mereka sebut priest, imam. Dalam PL, imam itu kawin. Kalau tidak habis imamnya, mengapa priestnya mereka tidak boleh kawin? Dan lucunya saudara, kalau mereka katakan hidup selibat itu lebih suci daripada hidup menikah, kenapa yang diharuskan selibat cuma pastor dan suster dan paus dan sebagainya? Kalau memang ini lebih suci dari itu, loh, haruskan semua umat Katolik begitu kan? Mestinya, bukankah begitu? Jadi mestinya bukan cuma pastor susternya, kabeh kan, supaya harus semua lebih suci. Ya semua harus tidak boleh menikah. Hanya tinggal tunggu satu generasi sebelum mereka habis. Tak kawin kabeh anaknya habis. Saudara, ini merupakan sesuatu yang tidak alkitabiah ya. Kitab suci tidak pernah menganggap hubungan seks dalam pernikahan sebagai dosa. Dan kitab suci juga tidak pernah melarang nabi, imam, rasul atau orang Kristen manapun untuk menikah. Ya, sama sekali tidak alkitabiah. Dan ingat ya, kalau dikatakan dosa hubungan seks itu ya, ingat bahwa hubungan seks pertama yang diceritakan dalam Alkitab ada dalam Kejadian 2:24. Ada danau bersatu menjadi satu daging, Kejadian 2:24. Dan itu terjadi sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Itu masuknya dosa, Kejadian 3. Tapi hubungan seks, Kejadian 2:24. Sudah ada hubungan seks sebelum dosa masuk. Kalau hubungan seks itu dosa, bahkan kalau dilakukan dalam pernikahan itu tetap dosa, maka ya itu sudah dosa pertama. Jadi saudara mengatakan seperti ini konyolnya luar biasa. Bukan cuma tidak ada dasar Alkitab, tapi bertentangan dengan Alkitab, tidak karu-karuan. Tapi jangan heran, ajaran Katolik yang seperti itu bukan satu ini tok, luar biasa banyak. Doa pada Maria, di mana saya jumpai? Adanya paus, di mana saya jumpai? Maria tanpa dosa, di mana saya jumpai? Maria itu pengantara juga ya. Kalau Yesus disebut mediator, Maria dalam teologi Katolik disebut mediatrix. Saya cari di kamus manapun tidak ada mediatrix. Tapi dari tulisan mereka kelihatannya mediatrix itu bentuk feminin dari mediator. Mediator pengantara laki-laki, mediatrix pengantara perempuan. Jadi ada dua pengantara, dan itu bertentangan 1 Timotius 2:5. Jadi saudara, ini konyol luar biasa. Yesus itu penebus, redeemer. Maria boleh dikatakan co-redeemer, seperti pilot dan co-pilot. Jadi Yesusnya gak cukup mampu untuk menebus dosa, butuh Maria membantu dia. Waktu Maria ada di bawah kayu salib, dia melihat anaknya dipakukan, dicambuk, hancur, tidak karuan. Dia menderita luar biasa. Sampai titik ini saya percaya sudah pasti mama mana yang tidak menderita lihat anaknya seperti itu. Tapi mereka tambahkan, dengan penderitaan itu Maria ikut bersama-sama Yesus menebus dosa dunia. Jadi ada Yesus join dengan Maria nebus dosa. Ada berapa penebus, ada berapa pengantara. Doa dinaikkan kepada Maria, sujud kepada Maria dan sebagainya. Saudara, semua bukan cuma tidak ada dalam Alkitab, semua bertentangan Alkitab, tapi mereka tetap percaya hal itu. Kalau orang tidak mau tunduk Alkitab, ya segala yang aneh-aneh bisa muncul. Sekarang poin B, saudara. Kita sekarang kembali pada Ibrani 1 ayat 6 yang tadi ditafsirkan ya. Anak sulung bisa berarti anak tunggal. Dalam arti sebenarnya memang Yesus itu anak tunggal Allah ya. Yang 3:16. Tapi dalam Ibrani 1 ayat 6 disebut anak Allah yang sulung.
Itu disebabkan karena kalau kita manusia manapun percaya kepada Yesus, kita juga menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Sekalipun kita bukan anak sungguh-sungguh, kita anak adopsi. Yesus anak tunggal karena dia sebut anak sungguh-sungguh. Tapi dia anak sulung, kita adik-adiknya. Biarpun kita anak adopsi. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 12 ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan yang percaya Yesus anak Allah. Karena itu tidak bisa tidak, pasti ikut bapaknya pergi ke surga pada waktu mati. Sekarang kita lihat Galatia 4 dan 4 dan 5. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kata-kata supaya kita diterima menjadi anak dalam terjemahan King James diterjemahkan that we might receive the adoption of sons, supaya kita bisa menerima pengadopsian anak. Jadi kita tuh anak, tapi anak adopsi. Yesus anak sungguh-sungguh. Karena itu disebut tunggal. Bandingkan dengan Roma 8:29, supaya ia anaknya itu, Yesus ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tetap kita saudara, tapi kita anak adopsi. Dia anak sungguh-sungguh. Jadi saudara, dengan demikian istilah anak sulung dalam Ibrani 1 ayat 6 tidak bisa diartikan sebagai anak tunggal. Karena poin C, istilah anak sulung dalam Lukas 2 ayat 7 menunjukkan secara implisit bahwa Maria punya anak-anak lain. Kalau tidak, apa gunanya anak sulung? Bilang aja anak tunggal. Ya, bahwa disebut anak sulung, implisit dia punya anak-anak lain belakangan. Penulisan kitab sucinya kan belakangan. Bible Knowledge Commentary berkata, fakta bahwa Yesus disebut anak sulung Maria secara implisit menunjukkan bahwa belakangan ia atau Maria mempunyai anak-anak lain. Jadi bagaimana perawan abadi? Tidak mungkin. Poin D, adanya banyak ayat Alkitab yang bicara tentang saudara-saudara Yesus. Soal istilah anak sulung dalam Lukas 2 ayat 7 ditambah banyak bagian Alkitab yang bicara tentang saudara Yesus. Coba perhatikan ya, saya tidak usah baca ya. Matius 12:46 ayat 47 juga ya. Saudara-saudaranya, saudara-saudaramu. Lalu Matius 13:55, saudara-saudaranya. Ayat 56, saudara perempuan. Lalu Yohanes 2 ayat 12, saudara-saudaranya. Lalu Yohanes 7 ayat 3, saudara-saudara Yesus. Saya lupa garis bawahi paling atas ya. Saudara-saudara Yesus. Lalu ayat yang kelima, saudara-saudaranya. Ayat 10, saudara-saudara Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 14, saudara-saudara Yesus. Saudara, muncul dalam banyak ayat saudara-saudara Yesus. Bagaimana kalau ayat ini diberikan pada Katolik? Mereka akan bilang, saudara itu saudara sepupu. Saudara, orang Indonesia mungkin sering begitu ya. Itu siapa? Oh, itu saudaraku. Barang diurut-urut, oh, saudara sepupu. Sepupu jauh kadang-kadang. Tapi saudara, menurut saya ini tidak mungkin. Karena dalam bahasa Yunani-nya saudara, kata saudara itu ada sendiri. Kata saudara sepupu itu ada sendiri. Kita lihat saudara, dalam Kolose 4 ayat 10. Ini terjemahan kitab suci kita salah ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Saudara, kata kemenakan kan keponaan ya. Ini salah ya. King James juga menerjemahkan salah. Sister, son, anak saudara perempuan. Sama salahnya. Seharusnya seperti dalam RSV, NIV, NASB yang menerjemahkan cousin, saudara sepupu. Anepsios di dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau saudara, adelphos. Dua kata yang berbeda. Kata Yunaninya ada untuk saudara sepupu. Kalau yang dimaksud saudara sepupu Yesus, mengapa tidak digunakan anepsios? Mengapa digunakan adelphos? Juga, poin kedua, kalau itu saudara sepupu Yesus, tidak cocok dengan nubuat tentang Mesias atau nubuat tentang Yesus.
dalam Mazmur 69 ayat 9. Karena saudara, di dalam ayat ini saudara-saudara Yesus disamakan dengan anak-anak ibuku. Saya sudah pernah ngajar saudara balik ya, dalam syair orang-orang Ibrani atau Yahudi ini ya, sering mereka buat syair dua kalimat yang artinya sama tapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Itu muncul ratusan dan ribuan kali dalam sepanjang Alkitab, saudara. Banyak sekali ya, dan itu muncul dalam debat pada waktu kami debat lawan Stephen Liao dan Andrew Liao dan sebagainya tentang kitab kehidupan dihapus dan sebagainya. Saya tunjukkan lagi di sini ya. Kita baca Mazmur 69 ayat 9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudaraku. Diulang lagi, orang asing bagi anak-anak ibuku. Dua kalimat itu sama ya. Orang luar bagi saudaraku, orang luar diganti orang asing. Saudara-saudaraku diganti dengan anak-anak ibuku. Sama persis ya. Berarti yang disebut saudara-saudaraku itu adalah anak-anak ibuku. Jadi ini jelas bukan saudara sepupu, saudara. Dan ayat ini memang merupakan suatu nubuat tentang Mesias atau Yesus. Bahwa ayat ini memang merupakan nubuat tentang Mesias terlihat dari konteksnya. Tadi kan ayat 9. Pertama kita baca ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Ingat, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu waktu dia obrak-abrik bait Allah, Yohanes 2:17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, jelas ini Mesias ya, bicara tentang Mesias. Lalu poin B, ayat 22 dalam Mazmur 69. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Dia haus diberi minum anggur asam, itu jelas Yohanes 19 ayat 28-29. Tapi saudara, kapan dia diberi makan racun? Tidak pernah ya. Mengapa salah? Karena terjemahannya yang salah. Saudara, kata racun ini salah terjemahan. RSV sama salahnya menerjemahkan poison, racun. Sebetulnya yang benar terjemahan King James, NIV dan NASB yang menerjemahkan gall bacanya ya, empedu. Memang dia diberi anggur campur empedu di dalam Matius pasal 27. Jadi nubuat ini tergenapi. Kita baca Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Tidak pernah diracun. Sudah, kalau diracun dia tidak mati disalib, mati diracun karena berdosa jadinya. Jadi ini penterjemahnya ini memang agak ngeng saya pikir ya. Bisa menerjemahkan racun itu gimana maunya. Saudara, poin E, Matius 1:24-25 mengatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Ya, coba kita baca. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, kata sampai tadi sudah saya bicarakan ya. Jadi kalau kita libur sampai 1 Januari, berarti setelah itu kita tidak libur ya. Kalau kita membaca ayat ini tidak bersetubuh sampai anak itu lahir, berarti setelah anak itu lahir mereka bersetubuh seperti layaknya suami istri normal yang lain. Karena poin F, saudara, dalam 1 Korintus 7 ayat 5 harus diakui ayat ini belum ada pada saat itu, tapi pasti sudah ada dalam pikiran Allah ya. Dalam 1 Korintus 7 ayat 5 Allah justru melarang suami istri untuk melakukan puasa seks terlalu lama. Puasa seks itu boleh untuk sementara waktu. Kalau mau berdoa supaya tidak supaya konsentrasinya pergi ke doa, tidak mikirin seks, puasa seks sementara itu diizinkan. Tapi terus tidak boleh. Kita baca 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Itu juga pada suami istri ya. Kecuali dengan persetujuan bersama. Jadi pertama kalau mau
Nggak mau puasa seks ya, dua-dua mesti setuju. Nggak bisa yang satu nggak setuju, satunya tetap ngotot, nggak boleh. Dua-dua setuju. Lalu ada kata-kata untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Maksudnya hubungan seks lagi, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bersaraf. Tuhan tahu betapa lemah manusia dalam urusan seks. Disuruh puasa seumur hidup, tambah berzina. Dia larang. Kalau dia larang di sini, mungkinkah dia berkata pada Yusuf, bu macam-macam lo ya, itu melahirkan Yesus, jangan ode-ode sampai mati. Mungkin. Saya pikir dia nantang firmannya sendiri, itu tidak masuk akal bagi saya. Poin gitu, saudara. Tidak ada perlunya atau gunanya mempertahankan keperawanan Maria setelah Yesus lahir. Yesus memang harus lahir dari perawan supaya Yesaya 7:14 itu tergenapi, dan supaya dia bisa lahir tanpa dosa. Tapi setelah Yesus lahir, keperawanan Maria tidak lagi ada gunanya dan tidak lagi perlu dipertahankan. Apalagi dengan mengorbankan Yusuf seumur hidup suruh puasa seks. Itu bagi saya tidak masuk akal. Jadi saudara, saya percaya Maria perawan pada saat mengandung dan melahirkan Kristus. Tapi setelah itu tidak ada omongan dia perawan. Jadi perawan abadi. Tidak peduli Calvin sendiri percaya, saya tidak percaya. Kan saudara, nomor 2, dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Yesus itu Mesias, dia anak Allah, dia juru selamat dunia. Dia lahir di mana? Lahir ditaruh di tempat makan hewan, palungan. Saudara, pertama, ini mengajar kita untuk tidak menilai bagus tidaknya sesuatu atau seseorang dari luarnya, dari penampilan luar saja. Misalnya, saudara, kalau nilai suatu gereja bagaimana? Gereja itu bagus atau tidak? Saudara nilai apa? Wah, gerejanya besar, ya, megah, mewah, biaya pembangunannya miliaran, ratusan miliar T. Wah, ini baru namanya gereja, ya. Paduan suaranya, wah, bagus. Ini gereja bagus, begitu. Dilihat dari luarnya. Kedua, saya nilai seorang pendeta, penginjil, pengkhotbah, dilihat dari apa? Pakaiannya. Pendeta Golgota itu khotbah gak dasian kok. Apa saya dasian atau tidak dasian, pakai toga atau pakai jas, itu akan mempengaruhi khotbah saya? Mempengaruhi secara negatif malah ada, saudara. Saya pernah pakai toga. Saya punya toga, saya benci pol pakai itu. Pertama, kalau saya pakai toga, saya ini sudah orangnya sangat tidak tahan panas. Saya butuh AC di sini 2 PK nyentrum saya. Kalaupun tak seperti itu, sudah ada kepanasan pakai toga, tetap saudara, ini tangannya lebar, ngomong begini nyantol di sini, ngomong begini nyantol di sana, ganggu, tidak karu-karuan. Dan apa alasan Alkitab mengatakan orang khotbah harus pakai toga? Saya tidak bilang salah pakai toga, tapi saya juga tidak bilang harus pakai toga. Atau sudah lihat pengkhotbahnya dari gantengnya, gagahnya, atau dari gelarnya. Beliau yang debat dengan kita loh, dokter tak banyak-banyaknya, gak becus apa-apa belas. Dan saya sudah ketemu banyak dokter seperti itu. Dokter khotbahnya tidak lebih dari khotbahnya sekolah anak, guru sekolah minggu. Itu pernah kita undang, saudara. Waktu di Golgota, dokter dia khotbah, saya pikir dokter tekan bilang mau ngentah khotbahnya tidak lebih bagus dari tanya anak sekolah minggu, guru sekolah minggu dari tanya anak. Betul kan dongeng, gak ada penggalian, gak ada isi blas. Sampai mati saya tidak undang dia lagi. Kalau saudara nilai sebuah buku, saudara nilai bagaimana? Bolak-balik orang ngomong, Pak Budi mau bukunya itu, bukunya Pak Budi, buku saya bentuknya kayak makalah tuh ya, di buku no. Saya bilang saya kepingin buku no,
Pertama duitnya saya, bukunya saya 90 judul. Sekali nyetak itu paling sedikit 1000. Katakan 10 juta, 90 buku 900 juta. Saya ada duitnya. Terus 90 buku kali 1000 buku, 90.000 buku disomun di rumah siapa, saudara? Jadi akhirnya saya memang menawarkan di penerbit itu orientasinya duit. Buku saya sukar. Dia pikir siapa yang mau begini, cuma orang sedikit saja yang mau sukarnya kayak begini. Jadi akhirnya dia tidak mau. Ya sudah, bukunya diterbitkan apa adanya. Ya, apa orang mau menilai buku? Waduh, model makalah gitu bagus. Banyak buku yang bagus, selalu luarnya bagus, dalamnya sesat tak karu-karuan. Sangat banyak. Restoran bagus, makanannya gak enak. Restoran welek, makanannya enak. Ada juga. Jadi saudara, jangan nilai dari luar. Kalau saudara menilai dari penampilan luar, kira-kira bagaimana saudara menilai Yesus? Karena dia lahir di tempat makanan hewan. Jangan nilai dia secara luar, saudara. Poin B. Bagi Yesus dan Maria, ini adalah sesuatu yang kelihatan bertentangan dengan firman Tuhan ya. Kan malaikat bilang Maria akan melahirkan anak Allah, Lukas 1:35 ya. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah mati menaungi engkau. Anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Lah, anak Allah. Lah kok lahir dalam palungan, tempat makan hewan? Dah keliruan hanya sapi. Saudara, banyak hal yang kita lihat Tuhan firman jangan kok gak cocok. Gak cocok dalam pandangan kita, cocok dalam pandangan Tuhan. Poin C. Anak Allah yang maha tinggi mau lahir dalam palungan. Saudara, Yesus mau direndahkan ya. Dia itu kaya, mau jadi miskin, supaya kita miskin menjadi kaya. Tapi saudara, hati-hati dengan omongan ini ya. Omongan ini digunakan oleh orang-orang yang percaya teologi kemakmuran. Yesus kaya jadi miskin supaya kita miskin jadi kaya. Jadi orang Kristen harus kaya. Kalau tidak naik Mercy itu bukan pendeta. Saya malah tidak mau naik Mercy. Saya pakai Pentas sudah cukup. Kalaupun saya punya uang 1 T, saya tidak beli Mercy. Saya tidak akan beli bahkan mobil baru. Mengapa tahu? Ini Indonesia, itu sebabnya. Mobil baru itu makan hati, saudara. Kalaupun duitnya kelebih-lebihan beli mobil baru, tinggal bukan diberet orang, tak mangkel. Daripada begitu, biar no mobil jelek, pokok mesinnya kena, AC-nya bagus, selesai. Luarnya gimana? Saya nggak ngurus. Saya bukan orang mewah, saya tidak peduli dengan kemewahan seperti itu. Jadi saudara, kita kembali ya. Tidak ada keharusan kita jadi kaya. Lalu bagaimana? Bukankah 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan demikian? Yesus miskin jadi kaya, supaya kita kaya jadi miskin. Saya tidak ada waktu saat ini ya. Nanti di rumah baca sendiri 2 Korintus 8, baca mulai ayat 1 sampai 9. Dan lihat, kita menjadi kaya. Kaya yang bagaimana yang dibicarakan? Kaya rohani, bukan secara sekuler. Jadi, saudara, ini Injil ya. Anak Allah itu maha tinggi, surga. Dia mau direndahkan. Kalau dia mau jadi manusia itu sudah direndahkan. Andai kata lahir di rumah sakit yang paling mewah, itu sudah direndahkan. Kurang rendah. Dia lahir di palungan tinggi, direndahkan supaya kita yang hina, rendah, berdosa bisa ditinggikan, dimuliakan. Selalu gitu. Anak Allah dari manusia, supaya kita manusia dari anak Allah. Dia dari sorga turun ke dunia, supaya kita dunia bisa naik ke sorga. Balik saudara, apa yang Yesus alami, supaya kita mengalami kebalikannya. Dia kaya jadi miskin, supaya miskin
Jadi kaya, tapi kaya secara rohani. Saya tidak mengatakan kaya jasmani itu mustahil. Bisa, tapi tidak harus. Kesalahannya mengharuskan itu. Saya percaya ada orang-orang kaya. Abraham juga kaya, Daud juga kaya, Ayub juga kaya. Tidak salah orang Kristen kaya. Tapi kalau mengharuskan kaya itu omong kosong, itu dusta mereka. Kasih persembahan yang banyak, Tuhan berikan kamu kaya. Orang balapan kasih persembahan. Yang kaya duluan siapa? Pendetanya, saudara. Makanya sampai punya 4,7 T. Mengapa banyak orang Kristen dibodohi seperti itu bisa saja? Saya tidak habis pikir. Itu penipuan habis-habisan. Dan betul-betul memalukan. Calvin mengatakan demikian. Pada saat ia dilemparkan ke dalam kandang dan diletakkan dalam palungan dan penginapan menolak menerimanya di antara manusia, tujuannya adalah supaya surga terbuka bagi kita, bukan sebagai penginapan sementara, tetapi sebagai negeri dan warisan kekal, dan supaya malaikat-malaikat menerima kita dalam tempat tinggal mereka. Saudara, sudahkah percaya Kristus? Kalau sudah percaya Kristus, sudah pasti masuk ke surga. Dia turun supaya kita naik, dia direndahkan supaya kita ditinggikan dan dimuliakan di surga. Tapi tanpa juru selamat, jangan berharap. Dia satu-satunya jalan. Poin terakhir, saudara, poin D. Pemilik penginapan itu, kenapa dia tidak beri kamar ya? Dia kasih tempat hewan. Saudara, seringkali kalau kita dengar khotbah-khotbah dari pengkhotbah bicarakan ini, ataupun ada drama-drama Natal dan sebagainya, pemilik penginapan ini digambarkan juahat, teman. Wah, ada tempat, tidak mau kasih tempat hewan, juahat, bengis, dan sebagainya. Sebetulnya, saudara, pemilik penginapan ini tidak bisa disalahkan ya. Pertama, dia tidak tahu bahwa yang akan dilahirkan oleh Maria adalah Mesias atau anak Allah. Bagaimana dia diharapkan untuk menghormati? Dia tidak tahu siapa yang bakal dilahirkan. Dan orang-orang ini melarat memangnya. Kedua, memang semua kamar penuh, sehingga tidak ada lagi tempat untuk mereka. Masa dia suruh usir satu orang dari satu kamar, lalu berikan kamarnya kepada orang ini? Itu tidak masuk akal. Tidak ada tempat memang. Karena itu adanya cuma kandang. Ya sudah, mau kandang, tidak mau ya sudah. Maka jadilah dalam kandang. Dia tidak harus disalahkan. Tapi Allah mengatur semua ini. Dia maha tinggi. Dia rendahkan serendah-rendahnya di palungan hewan, supaya dia rendah, ditinggikan setinggi-tingginya di surga. Dan kita sebetulnya tidak layak sama sekali, tapi kita dilayakkan oleh karena apa yang Kristus telah lakukan. Pemilik penginapan tidak salah menolak mereka, memberikan kandang. Tapi saudara, dia tidak tahu. Saudara sekarang sudah tahu. Yesus Mesias, Yesus Allah yang menjadi manusia, juru selamat dosa. Saudara tidak punya penginapan, mungkin, tapi saudara punya hati saudara, tempat di mana Kristus mau masuk, tinggal, menginap selama-lamanya. Kalau saudara menolak, membukakan hati saudara, meminta Kristus masuk menjadi juru selamat dan Tuhan bagi saudara, maka saudara memang betul-betul salah. Kalau saudara menolak dengan tahu. Pemilik penginapan itu menolak tanpa tahu. Kalau saudara menolak Kristus, saudara menolak dengan tahu, dan saudara salah. Saudara, untuk masuk neraka itu gampang. Tinggal cuekin omongannya pendeta. Saudara tidak usah berzina, bunuh orang, ngerampok, lalu menculik atau nyembah berhala. Tidak usah lakukan dosa apa-apa. Dosanya sudah cukup banyak. Cukup cuekin omongan pendeta manapun yang berhubungan dengan Injil ataupun Yesus. Yang lain-lain, kalau dia ngajar harus hormat orang tua, harus kasihlah, turuti semua yang tidak terlalu penting-penting itu. Tapi yang paling penting ini, bahwa kita harus percaya Kristus untuk diselamatkan. Satu ini sudah cuekin, yang lain semua sudah terima.
saya akan masuk neraka selama-lamanya. Saudara, sudahkah percaya Yesus? Yesus bilang, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama dia dan dia bersama aku. Makan bersama itu suatu persekutuan. Dia mengetok pintu hati saudara. Dia minta masuk. Dia mau menyelamatkan saudara. Dia tidak kepingin saudara masuk neraka. Tapi kalau saudara tidak mau membukakan, saudara akan masuk ke neraka. Kalau saudara mau membukakan, dia masuk, saya punya juru selamat. Sorga itu bukan mungkin. Barangkali, mudah-mudahan tidak. Sorga itu pasti. Kalau saya ditanya, kapanpun kamu mati, yakin masuk sorga? Saya jawab, iya. Bukan karena saya layak masuk sorga, bukan karena saya baik, tapi karena Kristus sudah mati menggantikan dosa saya. Semua hukuman dosa saya sudah dibayar dia. Tidak ada satu yang saya harus bayar sendiri. Karena itu tidak mungkin saya masuk neraka. Saya pasti masuk surga. Semua orang yang punya juru selamat dengan sungguh-sungguh dan dengan benar akan punya keyakinan yang sama seperti saya. Bukan karena saya pendeta saya punya keyakinan itu, tidak. Ini jemaat biasa. Tapi dia punya keyakinan seperti itu. Dan saya percaya banyak dari saudara juga punya keyakinan seperti itu pada saudara jemaat biasa. Siapapun percaya Kristus, undang dia, terima dia juru selamat, maka saudara punya keyakinan kapan pun saudara mati termasuk surga. Dan itu suatu keyakinan yang luar biasa penting. Mati tidak lagi menakutkan. Mati berarti masuk surga. Tapi maukah saudara terima? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah pimpin serta berkat yang sepanjang acara firman. Kami sudah belajar banyak tentang Yusuf, Maria, tapi khususnya Tuhan tentang Yesus yang dilahirkan dalam palungan, anak Allah yang direndahkan ke tempat yang paling rendah, supaya kami yang rendah bisa ditinggikan di tempat yang tertinggi di surga. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan yang sudah Engkau buat. Dan tolong supaya semua yang belum percaya bisa percaya, yang sudah percaya bisa ditumbuhkan, didewasakan, dan memberitakan berita ini pada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang bisa percaya Kristus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.